Bun, aku mau nyanyi dulu lah, boleh nggak? Boleh. Oke. Lagunya sangat terngiang-ngiang terus dari dulu sampai sekarang gitu. nih. Iya, lagunya yang kayak gini. Dul, 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 dul. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya, ya, ya. Kan? Tak. Kan hidupku. Pokoknya lagunya ini pokoknya inspirasi banget lah buat aku gitu. Pokoknya ada dul-dulnya. Iya, pokoknya ada dul-dulnya aja lah. Ini tuh berbicara tentang dangdut di Indonesia. Keren nih Bun nih. Manusia Erek pasti sudah tahu penampilan kostum-kostum Bunda dan saya bilangnya ayah ya. Waduh. Bunda dan ayah ini kostumnya pasti mengingatkan sesuatu terhadap tokoh legenda dangdut di Indonesia. Bener. Bang Haji Rhoma Irama. Kalian pengen tahu kenapa saya undang mereka di mana coba? Di Ruang Cumbu. Jadi apa? Jadi apapun di sini. Saya sampai lupa gitu. Saking asiknya terngiang-ngiang lagu Roma gitu. Jadi lupa bahwa ini tuh acara apa. Ini podcast Ruang Cumbu. Ruang Cumbu. Nah, slogannya kayak gitu. Jadi apa? Jadi apapun di sini. Kalau Forsa ada nggak, Bun? Ada dong. Kayak gimana kalau Forsa? Kalau kita bilang Forsa, jawabnya keren sambil angkat jempolnya nih. Coba dong. Terus Forsa Kuningan mencerang. Nah, ini kan ada UD nih. Forsanya banyak nih di sini. Ada 250 orang. Iya. Iya. Coba di tes Bun, di tes Bun. Forsa Keren. Forsa Kuningan mencerang. Saya bela-belain kostumnya mendekati tapi ternyata jauh banget. berarti satu. Iya, salah kostum ya. Tapi rambutnya mirip deh. Rambutnya. Ini tuh saya tuh cuman rambutnya aja sih yang mirip. Kostumnya mah enggak karena nggak punya. Ini keren banget nih, niat banget ya Forsa selalu eksis dengan kostum-kostumnya Bang Haji Rhoma Irama. Nah, saya balik lagi berbicara masalah legenda dangdut. Nah, ini di Indonesia ada Raja Dangdut, Bang Haji, dengan karya-karyanya beliau, dari lirik lagunya, muatan dakwahnya, itu menjadikan beliau seorang legenda. Nah, dibilang legenda pasti kan banyak ininya ya, fansnya, pengikutnya. Salah satunya itu fansnya itu Forsa. Forsa itu apa sih, Bun? Fans of Rhoma Ensoneta. Nah, berbicara fans, gini nih, saya mau nanya dasar dulu ya. Oke. Kan misalnya saya tuh suka Rhoma Irama. Nah, ini kan terbentuk organisasi nih. Nah, suka dulu, kumpul dulu, baru dibentuk organisasi, atau organisasi dulu, baru kita memasarkan bahwa nih gitu, fans Rhoma Irama tuh kayak gini. Itu gimana? Apakah organisasi dulu atau sukanya dulu gitu? Jadi Forsa itu awalnya kan banyak nih penggemar Rhoma Irama, karena Rhoma Irama sudah berkiprah dari tahun 70-an gitu. Dulu ada kumpulan-kumpulan atau komunitas penggemar Rhoma Irama misalnya dengan nama ABRI, anak buah Rhoma Irama. Unik. Nanti nyambung. Saya juga mau nanya. Kemudian ada SFC Soneta Fans Club dan banyak lagi komunitas yang mengidolakan Rhoma Irama. Dari banyaknya komunitas tersebut ditambah ada survei juga dari salah satu lembaga independen bahwa penggemar Rhoma Irama di Indonesia ini 25 juta semuanya. Luar biasa. Akhirnya di tahun 2013 semua fans-fans itu disatukan dalam sebuah komunitas yang diberi nama Forsa. Fans of Rhoma Ensoneta. Kenapa harus bahasa Inggris gitu ya? Karena Forsa itu tidak hanya ada di Indonesia,
Kalau di Indonesianya sendiri di setiap kota dan kabupaten itu pasti ada DPC-nya. Kemudian ke atasnya ke tingkat provinsinya DPW, kemudian DPP di tingkat pusat, dan ada konsulat-konsulat di luar negeri yang sudah terbentuk. Bahkan kalau untuk di Amerika sendiri ada salah satu universitas yang memasukkan kurikulumnya mempelajari dangdut dari karya Bang Haji. Makanya banyaklah komunitas di sana. Luar biasa. Ternyata luas banget ya. Luas banget. Dikira, jujur ya, saya tuh tahu Porsa itu ketika saya main di satu daerah di Garawangi. Nah, di sana organisasinya dikira saya tuh cuman ya fans biasa aja, Porsa gitu. Ternyata ini saya dengar dari Bunda itu kan ada DPC ya, DPW sampai DPP. Berarti kan itu kuat banget tuh. Iya, karena Porsa itu komunitas pecinta seni yang terdaftar dan resmi berbadan hukum dari Kemenkumham dan Kemendagri. Jadi keberadaan kami itu tidak hanya perkumpulan yang hanya iseng-iseng ngumpul, tapi di Kuningannya sendiri dari Kesbangpol juga ada, dari Dinas Pendidikan juga ada, jadi terdaftar. Jelas ya badan hukumnya tuh jelas ya. Bener. Nah, dan saya juga kan orang organisasi nih Bun ya, walaupun bukan di... Kelihatan sih orang organisasi. Kayak gini emang ya. Jadi gini, karena itu kan ada, saya juga sama organisasinya tuh ada DPP, DPW, DPC. Kan cuman dari DPC itu ada lagi kalau saya tuh PAC. PAC itu kan anak cabang, dari anak cabang tuh ada lagi ranting. Nah, kalau di Porsa seperti itu enggak? Nah, beberapa tahun yang lalu memang kita dari DPP merencanakan untuk membuat PAC di tiap kabupaten. Karena kebetulan dari kabupaten itu kan luas, seperti misalnya nih Porsa Kuningan, sekretariatnya kita kan di Cirendang. Orang-orang yang dari Subang, Cibingbin memang agak jauh gitu kalau harus kumpul. Kita ada rencana membentuk PAC, cuman kadang-kadang kita agak kesulitan karena jauhnya untuk berkoordinasi, tapi mungkin kedepannya insya Allah akan ada. Berarti ada step-step lagi untuk mengembangkan Porsa ya. Nah, kegiatannya itu di Porsa selain menggeluti gelut gitu. Iya, jogolat. Apa namanya tuh? Kan kalau aku sih cintanya ke salah satu karya Bang Haji itu kan, oh ini dari segi musiknya dan itu punya ciri khas dari segi melodinya. Itu kalau misalnya tet 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 tet, oh udah lagu Roma. Dia udah tahu. Lagu Roma yang tet tet tet. Ada. Kenapa judi itu haram, kan gitu melodinya. Saya sampai ke sana gitu. Terus yang kayak gini, tenet. Nah, kan itu melekat banget sampai saya tuh pernah aransemen itu dibawa sama saya ketika saya menggarap musik-musik kayak misalnya pawai dia di kampung-kampung lah. Terus kalau pawai di kampung-kampung tuh pasti ada rompalnya gitu. Yang keriting-keriting gini udah pakein baju kayak Roma udah jadi rompal aja gitu. Itu kan sampai segitunya ya di fans Rhoma Irama itu identik dengan kostum, dengan rambut dan yang lain gitu, ciri khasnya. Nah, selain itu di organisasi Porsa kegiatan apa aja yang dilakukan di Porsa tuh? Banyak. Gini, karena Porsa itu sebetulnya kita kan punya visi misi ya. Nah, visinya adalah melestarikan karya-karya Bang Haji, baik dakwahnya maupun filmnya dan jelas musiknya. Nah, itu tujuan utama kita. Artinya kita tidak komersil, artinya tidak melulu mencari tampilan untuk komersil, tapi lebih ke melestarikan karya Bang Haji. Nah, oleh karena itu kita di setiap tampilan yang kegiatan-kegiatan sosial juga kita jalani, misalnya yaitu karnaval budaya,
Kalau misalnya di hari jadi Kuningan. Ya, tuh selalu ada Selalu tuh ya. ada. Dan berbagai kegiatan lainnya. Ditambah yang kegiatan-kegiatan komersil kita tampil. Tapi untuk kegiatan komersil itu sebetulnya kalau Kuningan ini kan punya Forsa Musik. Iya. Ini sebetulnya adalah bagian pengembangan dari DPC Forsa itu sendiri. Oh, gitu. Jadi di tiap DPC itu berbeda-beda. Iya. Ada yang punya bagian pengembangannya dengan distro pakaian, ada yang membuat merchandise kayak cangkir dan lain-lain. Nah, kalau Kuningan punya Forsa Musik. Gitu. Karena se-Indonesia lah, Forsa Kuningan itu yang punya rompal terbanyak. Banyak rompalnya. Rompal itu Roma palsu. Ya, barangkali bertanya rompal itu apa sih? Iya. Lain bedog rompal mintu lah. Iya. Rompal itu Roma palsu. Untuk pembentukan rompal sendiri dulu kan didata oleh DPP. Kita juga musyawarah sebaiknya namanya apa nih? Mau Romi misalnya Roma imitasi atau apa? Tapi akhirnya kesepakatan dengan rompal Roma palsu. Nah, Kuningan ada 8 awalnya, cuman sekarang 5 karena yang lainnya ada yang di luar kota sehingga untuk latihan itu agak kesulitan. Sulit ya. Tapi mereka masih eksis di organisasinya. Dan yang orang-orang rompal ini terutama yang berempat ini mereka semua jebolan-jebolan audisi, juara-juara audisi di bidang dangdut ya Bang Haji. Oh, luar biasa. Dibilang jebolan audisi, emang ada audisinya? Pernah. Kita tahun 2015-2016 2 kali berturut-turut ya mengadakan kegiatan Roma Irama Idol. Oh, gitu. Roma Irama Idol 3 hari di Pleret Cirebon untuk wilayah Cirebon. Kemudian 3 hari di Kuningan, kita di Kuningan menyelenggarakan waktu itu 60 peserta dan pesertanya tidak hanya dari Kuningan atau Ciayu Maja Kuning, tapi juga ada yang dari Tasik, bahkan dari Surabaya ada yang hadir, dari Jakarta hadir, dan ini mereka yang rompal Kuningan ini salah 1, salah 2, salah 3, salah 4-nya adalah mereka-mereka yang bertalenta. Oh gitu, berarti ini adalah orang-orang terpilih ya, Orang terpilih. yang mungkin kemiripannya. Oh, kalau dari muka nggak mirip. Palsu ya. Palsu. Oh iya udah. Mereka hidup penuh kepalsuan. Cuman yang sama itu kan kostumnya aja. Ya. Dan kreatifnya lagi nih berbicara kostum. Gimana? Kalau ada mungkin beberapa rompal di DPC lain 1 atau 2 orang dengan pakaian seadanya. Rompal Kuningan ini mereka kreatif mayat-mayat sendiri seperti ini nih. Apa nih? Payat-payat. Ini kita kreativitas sendiri, membuat pakaian dipayat-payat sendiri, hasil karya rompal Kuningan. Pakaiannya didesain sendiri, membuat gitarnya juga oleh rompal, base campnya juga dilukis oleh rompal. Pokoknya semuanya mereka orang-orang yang memiliki kelebihan. Iya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh tentang Forsa nih, Oke. Bunda haus nggak sama ya? Insyaallah. Haus. Sepertinya begitu. Nah, saya tuh ada teman saya nih, biasanya masukin minuman. Kuncinya gini, Erun. Iya. Iya. Jadi apapun di sini. Nah, lu kok bawa mic ya? Nah, Erun itu Bun, selain masukin udahlah saya bantulah. Sebelum selain masukin minuman ke sini, dia biasanya suka nanya. Oke. Iya. Mau nanya apa, Run? Run. Ini mirip Roma nggak sih? Kalau pakai baju begini kayaknya mirip deh. Pasti mirip ya. Cobalah nanti saya nanti kita main ke Forsa, barangkali ada baju. Ada banyak. Pakai sama kamu ya? Siap. Iya. Mau nanya apa, Run? Oh, siapa? Nah, bener itu pertanyaan Erun teh, Bu. Teh. Yang benar, Bu. Kalau di Forsa saya dipanggilnya Bunda. Oh, Bunda. Ya, aku aja bilangnya Jadi Bunda. Bu Teh Bunda. Iya, Bu. Bunda namanya Bunda siapa coba? Bunda Rita bukan. Bukan, Bunda Ani. Oh, Bunda. Kau terlalu. Mau bertanya apa? Ini mau bertanya, kalau
misalkan pesen kostum itu buat kuliah bisa nggak? Kebetulan saya masih kuliah teh. Boleh pesan, cuman nanti kalau lagi ngampus dosennya ketawa nggak? Ketawa. Ketawa. Aduh, nggak tahu. Ini mau belajar apa mau manggung? Udah nanya itu aja. Tapi bisa kan? Bisa. Bisa, makanya kita nanti main ke Porsa. Saya juga malu, udah rambutnya aja kayak gini, kostumnya nggak ada. Kita main lah ke Porsa. Ini mah rambutnya penuh kepalsuan kan? Kalau kamu penuh keaslian. Enggak. Udah sih itu aja. Ya. Gitu. Boleh nanti pesen, nanti Big Sale. Pokoknya kamu harus masuk Porsa dulu. Ya. Suka lagu Rhoma Irama kan? Bapak yang suka mah. Kamu enggak? Suka. Suka, iya. Oh iya, nuhun. Iya. Insya Allah. Subhanallah. Bapaknya suka ternyata. Dan bapak saya juga suka. Pasti karena generasi-generasi. Iya Bun, saya mau cerita sedikit tentang bapak saya nih. Ya, jadi bapak saya tuh orang Tasik. Kebetulan Rhoma Irama juga orang Tasik kan ya? Iya. Nah, itu setiap hari ngedengerinnya lagunya Rhoma Irama terus. Saking saya lihat bapak tuh lagi ngapain ya? Karena di kamar itu dia bawa pulpen, kertas, sama ngedengerin musiknya tuh. Nyanyi sedikit, tulisnya sampai hafal gitu. Nah, saya mau nanya Karena belum musim digital dulu Mbak. Iya, karena kan sekarang mah udah ini ya. Saya mau nanya Rompal. Kayak gitu enggak? ngapalin lagu. Ngapalin lagunya. Kalau pengalaman saya, karena saya lahir tahun 60-an ya. Iya. Otomatis di sana kan memang lagi tenar-tenarnya Pak Haji ya. Justru apa yang dilakukan oleh bapaknya Om ya, Iya. itu sama, karena seumuran kami itu pasti melakukan itu. Bahkan saya pernah dulu punya tip gitu yang kayak parut gitu ya. Iya. Itu sama persis. Tulis sedikit, matikan lagi, tulis, kalau yang lupa dikembalikan. Iya, diulang lagi gitu. Sampai akhirnya ya hafal dengan itu. Setelah itu kesini-sininya banyak beredar buku-buku ya, yang kecil-kecil itu lagu-lagu. Karena saya sendiri itu membelinya ya khusus Roma. Iya. Oh, berarti sama ya yang dilakukan. Bapak saya juga sama rompal-rompal juga ini ya. Sama. Pasti tidak. Bun, diminum dulu dong. Oke, Ini makasih. saya juga udah mulai haus, panas. Kalau bahasa kuningannya tuh ceket. Udah ceket. Diminum dulu, Bun. Nah, dari saya mau nanya Rompal nih. Ya, boleh. Dari segi cara untuk menghafal lagunya Bang Haji, kayak gitu berarti sama kayak yang dilakukan bapak saya. Nah, untuk mengulik kostum nih, apakah saya harus punya kriteria yang kayak gimana nih Rompal, biar kan tadi kan ada audisinya, berarti kan setiap momen ada lagi audisi, berarti kan kegiatannya tuh apa aja, kayak misalnya kayak tadi kan mayetin, atau kayak ada lagi yang kayak gimana? Iya. Latihan di Untuk Porsa sendiri, Rompal sendiri ini terutama kami ya pertama mungkin mengucapkan terima kasih kepada Bunda ya, karena adanya Rompal ini karena ide dari yang sekarang Bunda ketua, waktu itu belum ya. Di sana kita benar-benar diuji untuk berlatih ya. Untuk vokal sendiri kita mungkin karena kalau vokal sudah bakat sendiri-sendiri ya. Koreo. Itu ketika itu kita berlatih itu disatukan dengan koreonya. Jadi kami bernyanyi itu vokal bukan hanya berdiri saja, tapi kita nanti akan disaksikan nanti mungkin ya. Kita melakukan vokal nyanyi juga dengan koreonya ya untuk menyanyi. Nah, adapun untuk kostum sendiri ini timbul dari pribadi masing-masing. Oh gitu. Jadi tidak ada istilahnya pembuatan bersama atau pembuatan bikin dari orang lain. Bahkan kadang-kadang ada saudara kita juga ya, sahabat kita Pak Uhun ya, itu awalnya dari beliau ya, timbul dari
membuat baju sendiri, terus lama-lama kalau yang lain polos-polos itu ya, tapi kita nggak tahu timbulnya dengan sendirinya tiba-tiba seperti ini. Iya. Inginnya yang bling-bling kelihatannya bright, tapi ini bukan harga yang mewah sebenarnya. Iya. Kita dari kecil-kecil, tapi karena kerajinan kami semua dari tangan-tangan akhirnya terbentuk dengan imajinasi Iya, masing-masingnya. Di samping itu juga kita punya seperti ini ada Gitar ya. ada gitar ini sengaja memilih gitar buntung atau gitar yang banyak sih koleksi yang lainnya di sana ya, tapi yang dibawa ke sini ini juga dibuat oleh pribadi masing-masing. Ada yang ahlinya di sini Kang Uhun, ada yang nanti bisa konstruktif, ada juga yang sudah mirip banget dan ini mungkin kebetulan dibuat juga sesuai dengan aslinya. Ada yang satu itu kebetulan. Dan ini mungkin bukan dari budaya luar ya Pak ya. Ini bukan dari luar. Yang ini dibuat orang Kuningan sendiri nih, yang merah ini. Iya. Ada yang merah ini adalah pembuatnya asli orang Kuningan dari Cigugur ya. Yaitu dari Ciparai. Boleh kalau di ini biar Saya bawa dulu ya. Iya. Kalau sekilas ini orang-orang akan melihat dan memang iya itu memang benar karena ini bisa dipakai sesuai dengan nah ini kalau ini dibuatnya asli orang Kuningan Pak Maman ya. Panana dari Cigugur. Kalau ada yang memerlukan butuh silakan saja nanti udah itu ya. Karena ini mirip kalau dilihat sekilas itu ya. Iya. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dibuat karena untuk porman ya. Untuk porpam jadi dibawakannya dengan kayu-kayu yang ringan karena nanti kita akan insya Allah nanti kita akan lihat lah untuk pegelarannya ya seperti itu. Itu mungkin sementara ya dari Siap. dari Rompal. Makasih ya. Saya tambahin deh boleh? Boleh, Bunda. Kan Ayo apa? kegiatan rompal apa nih? Rompal itu kan ketika tampil memang identik dengan nyanyi dan koreo. Iya. Di usia yang seperti sekarang, yang sudah tidak muda lagi, bernyanyi sambil koreo itu bukan hal yang mudah. Iya, Kalau misalnya bernyanyi, udah percaya deh, memang itu makanannya. Tapi kalau koreo, apalagi bapak-bapak, om-om yang nggak biasa senam ketika dibawa koreo, ya kaki melangkah, suara berhenti gitu kan, repot pabelit. Nah hasilnya perjuangan awal selama 2 tahun saya melatih koreo teman-teman Rompal ini sampai sekarang alhamdulillah sudah 48 lagu Roma Irama yang saya buat koreonya untuk ditampilkan di setiap. Nah itu kegiatan mereka latihan. Jadi meskipun kadang-kadang kita nggak ada panggungan tapi latihan harus tetap jalan. Karena saya mengutip perkataan Bang Haji katanya kalau latihan itu wajib, kalau manggung itu sunnah. Jadi memang latihan itu terus begitu. Luar biasa. Udah maaf ini Bun ya sepuh-sepuh karena kecintaannya harus dituntut untuk bisa koreo. Bernyanyi dengan gaya Bung Roma. Nah, itu kan berarti harus benar-benar ekstra ya. Ekstra. Nah, untuk Rompal dan Forsa nih, kalau misalnya di luaran nih banyak ternyata yang suka juga Roma Irama, rekrutmennya seperti apa? Caranya tuh? Karena Forsa ini sudah booming ya baik di media sosial ataupun dari mulut ke mulut bahwa ada Forsa. Kalau mau daftar sebagai anggota nggak banyak sih syaratnya. Yang penting pertama memberi KTP dan foto itu nanti kita gunakan sebagai data untuk pembuatan KTA, tanda anggota. Jadi jangan berpikiran kalau masuk Forsa itu harus bisa nyanyi kayak Roma Irama. Kita nggak bisa nyanyi, bahkan cuma mendengarkan aja nggak. Yang penting kenal Roma Irama, seneng lagunya bisa menjadi anggota. Dan yang mau daftar boleh langsung ke sekretariat kita di Kelurahan Cirenda. Begitu. Begitu Roma. Iya. Begitu Ani. Nah. Ini kan dari tadi ngomongin terus fansnya. Nah, itu ada ini nggak peran Bang Haji terhadap rekan-rekan tuh seperti apa gitu? Apakah ada perhatian khusus terhadap Forsa terutama di Kuningan atau di yang lain
itu sangat ada perhatian nggak ke fans-fansnya? Oh jelas ada. Ada dan apa ya, sulit disebutkan satu persatu saking banyaknya perhatian. Misalnya begini, kalau untuk bantuan sendiri waktu COVID gitu dulu. Rhoma Irama itu waktu itu manggung di Indosiar dengan penghasilannya kurang lebih 1 miliar. Dan itu dibagikan kepada anggota Forsa se-Indonesia. Se-Indonesia, luar biasa. Itu secara materi. Secara psikis Rhoma Irama terus memberikan arahan kepada kami anggota Forsa bahwa kita harus mendahulukan 4B. Berakhlak, berloyalitas, apalagi yang duanya? Beriman, bertakwa. Nah, itu yang sering digaungkan oleh Pak Haji bersama teman-teman dari DPP ke DPW dan seterusnya. Iya, ke bawah. Artinya begini, apalagi di usia Pak Haji sekarang yang sudah tidak muda, beliau mengumandangkan lagu yang tidak pernah berhenti, selalu ada. Sekarang lebih ke mendahulukan etika untuk 4B itu. Jadi beliau memberikan arahan di setiap pertemuan ataupun di setiap tampilan sebagai bentuk sayangnya beliau kepada kita anak-anaknya di Forsa ini agar tetap menjaga etika dengan baik. Itu. Kalau pertemuan sendiri kita ada acara Kopdarnas setiap tahun, setahun sekali. Setahun sekali. Kopdarnas dari seluruh Indonesia kita ada kumpul. Kemudian biasanya di hari kedua setelah Lebaran Pak Haji itu open house dan kita anggota Forsa terutama yang sudah punya KTA boleh hadir di Soneta Record dan kita selalu kesana. Terutama yang di Kuningan juga pada kesana ya. Insya Allah pada kesana. Nah ini ngomongin Bang Haji karena tadi ada sedikit karena Bang Haji sudah tidak muda lagi, sudah tua. Nah, bila mana ini pahit-pahitnya Bang Haji dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, itu Forsa apakah akan tetap lanjut dan eksis atau berhenti juga? Pak Haji sudah mengamanatkan ya kepada kami, kepada kita-kita, kepada semua, bahwa ketika beliau tiada, Soneta tidak ada. Tetapi Forsa harus tetap ada. Harus tetap ada. Karena fans itu tidak habis. Contohnya saja yang sudah tidak ada seperti fansnya Nike Ardila. Iya. Fansnya Michael Jackson. Betul. Apalagi Bang Haji yang sudah 25 juta penggemarnya di Indonesia. Jadi begitu Rhoma. Ya jadi kan kayak misalnya ini ya almarhum Bapak Darso juga kan. Nah. Ini sangat mirip karena di Bandung itu di fansnya Darso itu ada yang namanya Bala Darso. Nah sampai sekarang itu dia masih eksis di kayak manggung bawain terus konsisten dengan lagu Darso. Itu kan sama juga ya di Kuningan. Saya tuh tahu karena Forsa ya terutama kalau misalnya ada di hajatan-hajatan itu suka ada Forsa. Itu tuh apakah emang komersil untuk saya tuh mau ngundang Forsa nih gitu, atau emang hanya ke sebagian ini anggota kita ada hajatan Forsa harus main gitu atau gimana? Oke, seperti tadi dibilang ini karena Forsa itu lebih ke melestarikan visi. Kita ada kegiatan sosial, tapi kita juga tidak menutup bahwa kita juga membutuhkan cuan. Iya benar. Untuk jalannya organisasi. Nah, karena Forsa musik ini di masyarakat sudah dikenal, akhirnya kita juga menerima job yang hajatan, baik yang sunatan, yang nikahan. Udah disunat. Saya belum ke 3 kali. Maksudnya kalau belum disunat nanti manggung Forsa gitu. Anak saya belum disunat. Mungkin bisa lah. Nah kita tampil komersil seperti itu. Tapi ketika kita tampil, jelas tujuan utama kita adalah melestarikan karya Rhoma Irama. Dengan ikonnya tentu rompa. Dan rompa yang tampil itu harus membawakan lagu Rhoma Irama.
Tetapi kalau di panggung kita juga tentu harus melayani kemauan yang punya hajat, selera masyarakat. Sehingga di setiap tampilan itu kita juga membawa artis. Tidak hanya rompa terus-terusan, orang bisa bosen dong. Jadi paling jargon pagi misalnya 2 lagu rompal, nanti mau istirahat 2 lagu lagi rompal, setelah istirahat sama terakhir gitu. Tapi di tengahnya pula artis menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu Roma, tidak masalah sesuai request penonton. Begitu. Nah, tadi kan berbicara karena Bunda nanya saya udah disunat atau belum nih. Kan anak saya belum disunat nih. Barangkali gitu. Nanti saya mau ngundang Porsa nih buat di hajatan saya gitu. Spill dong harganya di kisaran berapa? Kalau harga mendingan japri aja deh. Oh iya. Tapi yang jelas kita kan tampil dengan berbagai mode atau apa ya namanya. Maksudnya begini, paket ya. Kita bisa organ tunggal, bisa juga organ plus. Kalau organ plus kan kita juga bawa melodi, bawa suling, bawa gendang bangpak sih itu. Kemudian ada orkes full, orkes full mah udah jelas ya musisi aja 13 misalnya. Kemudian kita banyaknya memang di nada dan dakwah sih. Seringnya kita nada dan dakwah, kita kerjasama dengan kiai biasanya dari Roma Muda juga. Dari Sukabumi itu yang biasa sering kita kolaborasi. Kemudian yang banyaknya juga kita jadi bintang tamu dari grup-grup seni yang lain. Misalnya ada orang hajatan nih nanggap grup seni mana, kita tampil Porsa untuk bintang tamu. Biasanya 3 atau 4 lagu. Setelah itu ya pulang gitu. Lidah belum kering, bayaran udah dapat. Luar biasa. Kalau gitu saya juga pengen jadi rompal ya. Kayaknya menjanjikan. Ya, memang banyaknya yang bintang tamu. Bintang tamu ya. Kalau sekarang kan masyarakat kalau nanggap orkes mungkin kepikirannya budget terlalu tinggi. Sehingga lebih banyaknya yang ke organ tunggal murah meriah begitu kan. Kalau nanggap Porsa kepikirannya, waduh ini mah orkes mahal nih, personelnya juga banyak. Padahal kita enggak begitu juga. Kita menyesuaikan budget yang mau menanggap kita. Nah nanti kalau sunatan budgetnya kecil, yang penting nego dia. Tapi saya pengennya rompalnya ada 100 orang. Tapi gini Bun, saya tuh pernah dengar ada Porsa Kid. Oh iya. Nah itu pernah jadi, kalau sekarang mungkin viral ya namanya. Dulu belum musim media sosial. Kebetulan kan saya juga ngajar di SMP. Saya kalau ngajar menggunakan metode yang agak nyeleneh gitu. Ketika di awal menyampaikan materi yang dimulai dengan lagu. Misalnya saya menyampaikan materi tentang Indonesia, kekayaan. Saya bernyanyi dulu tuh, menyanyikan lagu tentang Indonesia. Meskipun suara saya nggak bagus-bagus kayak artis kan, karena saya bukan artis. Suka merendah. Saya nyanyi lagu Indonesia. Kemudian anak-anak diajak menebak. Lagu apa tadi? Judulnya Indonesia menceritakan tentang apa? Nah, misalnya juga ada bercerita, kebetulan saya mengajar IPS gitu. Ada kita bercerita tentang sosialisasi, kemudian etika kepada keluarga, kepada Tuhan dan lain-lain. Saya bernyanyi dulu lagu Keramat misalnya. Itu kan tentang hormat pada ibu. Nah akhirnya anak-anak bisa mengenal lagu Roma Irama dari saya menyampaikan tersebut. Nah mungkin anak-anaknya banyak orang tuanya yang suka nyetel lagu Roma Irama dan kenal juga, akhirnya anak-anak tuh suka sama karya-karya Roma Irama. Kebetulan waktu itu juga ada kegiatan karnaval hari jadi Kuningan. Akhirnya saya data tuh anak-anak siapa yang mau ikut dan seneng seneng lagu Roma Irama. Dapatlah 60 anak waktu itu. Saya buat juga satu grup di WhatsApp, namanya dikasih nama Porsa Kid. Maksudnya tidak disatukan dengan Porsa orang dewasa. Maksudnya khawatir barangkali ada pembicaraan yang belum pantas disimak oleh anak. Nah di beberapa DPC yang lain ada yang protes tuh, kenapa harus ada Porsa Kid? Porsa ya Porsa. Maksudnya gitu. Terus saya bilang,
menyukai lagu Rhoma Irama dan melestarikan lagu Rhoma Irama itu tidak harus perempuan. Tidak harus laki-laki, boleh perempuan, boleh laki-laki, tidak harus yang tua, tidak harus yang muda, semua bisa. Lalu kalau anak-anak suka, kenapa kita tidak berfasilitasi? Akhirnya saya buatlah itu ke grup Forsakid, tapi kebetulan seiring berjalannya waktu mereka kan sudah pindah ke SMA, sekarang udah pada kuliah, akhirnya agak sulit menghubunginya karena kesibukan masing-masing. Nah waktu itu memang 60 orang sih ada Forsakid. Emang bener ya kalau di organisasi itu pasti selalu berbenturan dengan misalnya ada organisasi di dalam organisasi. Nah gitu mungkin ada yang kepikiran begitu. Nah berbicara organisasi Forsa ini kan organisasi yang legal ya karena berbadan hukum, jelas gitu. Itu ada perhatian dari pemerintah nggak sih gitu? Ada. Untuk Forsa ini gitu. Ada. Seperti layaknya komunitas seni yang lain, bantuan dari pemerintah ada. Cuman tidak setiap tahun, mungkin pemerintah juga melihat APBD ya. Oh iya. Jadi, tapi yang jelas ada. Dan itu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan di organisasi. Misalnya hal-hal yang tidak bisa kita tidak cover, contoh-contoh kecil, misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia atau yang sakit, kemudian ada kegiatan kunjungan ke DPC lain, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang gabung dengan DPC, misalnya Ciayu Majak Kuning, hal-hal tersebut kan memerlukan biaya. Iya betul. Nah akhirnya mau tidak mau bantuan dari pemerintah itu harus kita simpan dan kita ambil dari sana. Tapi seringnya tidak cukup dan ketua Porsa lah yang terus nombokkan. Begitu. Tapi alhamdulillah pemerintah memberikan apresiasi dengan bantuan. Iya. Luar biasa. Boy, ini nih ngomongin tadi kan ada ketua Porsa. Nah, ini tuh karena saya mengundang Porsa. Keunikannya itu karena ketuanya tuh bukan rompal, ini perempuan. Jadi ini unik nih. Jadi saya undanglah ke ruang cumbu gitu. Nah ini kan Bunda sebagai ketua ya, yang hadir di sini nih sekian ratus orang nih. Apa sih di organisasi itu? Ada ketua, sekretaris gitunya, strukturnya ada semua nggak di sini? Kebetulan. Porsa Kuningan urada gaya seetik. Porsa Kuningan itu kepengurusannya terutama ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang secara kebetulan lah Allah menempatkan para PNS semua. Oh gitu. Itu jadi alhamdulillah kita mudah berkoordinasi gitu karena backgroundnya. Nah kebetulan saya ketuanya. Ini sekretaris juga Bapak Guru, bendahara juga tapi yang kebetulan gak bisa hadir sama guru juga. Jadi ketua, sekretaris, bendahara para pendidik semua alhamdulillah. Nah kaitan dengan rompal sementara saya perempuan bukan rompal, ini juga pernah jadi viral juga. Nah Kuningan memang selalu jadi bahan apa ya? Karena Rhoma Irama itu laki-laki. Iya. Sementara saya tampil perempuan. Banyak yang protes dari DPC lain juga. Terus saya terangkan, saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini adalah rompal. Ketika saya ke panggung, saya selalu berbicara begini, saya membawa teman-teman rompal. Begitu, tidak mengaku bahwa saya rompal. Kalau misalnya saya ikut bergaya, mendampingi teman-teman rompal, memang kenapa? Saya tidak berdandan seperti Rhoma Irama, saya tidak bersuara dilaki-lakikan seperti Rhoma Irama, saya berdandan seperti perempuan, saya tampil seperti perempuan, artinya saya tidak mengaku-ngaku bahwa saya rompal, gitu. Banyak yang protes karena perempuan, gitu. Itu jadi, tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu. Justru kalau tampil enggak ada yang perempuan ini satu kayaknya kehilangan nih. Oh, gitu. Para penontonnya nanya gitu. Terus teman-teman juga karena kebetulan saya yang melatih koreonya, kalau saya tampil mungkin mereka ada yang lupa koreonya kan tinggal ngelirik aja tuh. Kalau sayanya nggak ikut malah
keder. Ngebleng. Begitu. Berarti kalau di organisasi itu kan kalau di rumah tuh kan ada bapak sama ibunya. Nah, ini kan Bunda berarti ibunya. Kalau gak ada ibunya berarti yang lain kacau gitu ya kalau lagi. Makanya meskipun ini udah umurnya lebih di atas saya sedikit padahal. Tapi saya selalu nyebut ini indung. Indung barudak. Indungna barudak. Barudak dia isi magasnya. Gitu. Rompal Bunda itu kan PNS. Berarti kalau misalnya bapak saya mau masuk Rompal itu kan bukan PNS gitu. Kalau anggota sih ya bebas. Ya. Jangan kepikiran karena pengurusnya PNS, anggotanya harus PNS. Iya. Enggak, siapa aja. Siapa yang aja, penting seneng sama Roma Irama. Nah, terus gini Bun, aku mau nanya dari Bunda dan ayah-ayah Rompal di sini, lagu yang paling disuka Bunda dan ayah-ayah Rompal itu lagu apa sih yang diciptakan oleh Bang Haji? Apa? Kayaknya semua lagu suka ya. Tidak ada pilih-pilih semua. Semua ya? Sama berarti kalau saya tuh kalau sama, kalau saya tuh gini, lagi puasa nih, saya tuh selalu terngiang-ngiang dengan lagu gitu. Kalau lagi maaf minum-minum kenakalan remaja, Mira Santika. Iya, jadi udahlah emang bener nih lagu tuh mengajarkan saya untuk benar deh. Gitu. Karena kalau Rompal dituntutnya begini, siapa tahu ketika manggung ada penonton yang request minta lagu apa, jadi memang semua lagu harus bisa dikuasai. Dan lagu Roma Irama itu hampir 1000. Gitu, jadi memang harus bisa. Iya. Nyanyiin dong sedikit apa yang lagunya Bang Haji yang Bunda dan Ayah senangi atau selalu kalau misalnya manggung tuh ini dulu lagunya harus ini dulu keluarnya gitu. Kalau lagunya harus ini dulu keluarnya ketika Rompal tampil tidak ada. Kita menyesuaikan situasi. Iya. Misalnya nada dan dakwah. Kita bawakan lagu-lagunya yang bertema dakwah. Kalau di hajatan ya bertema cinta. Kalau yang di acara sosial ya bertema sosial. Karena Roma Irama itu lagu-lagunya dari mulai kandungan, dari mulai dilahirkan, percintaan, pernikahan, kematian, bahkan kehidupan setelah mati, ada lagunya semua komplit. Iya. Jadi kita tidak pilih-pilih lagu wajib apa. Iya benar. Ketika misalnya saya durhaka juga ada ke orang tua ada lagunya. Keramat. Terus kalau misalnya saya tuh kalau misalnya lagi sedih banget inget mati ada lagunya Sebujur Bangkai. Bun, ini obrolan kita tuh sebenarnya masih panjang ya, karena terbatas oleh waktu, jadi kita nggak bisa ngobrolin panjang tentang Porsa. Padahal ini kalau digali Porsa itu unik banget dan masih banyak hal-hal yang harus digali. Nah, kebetulan di edisi sekarang tuh ada Rompalnya, nanti di perform di edisi selanjutnya tuh ada performnya Rompal ya. Siap. Nanti misalnya kita tayang dulu podcast ini, setelah podcast ini tayang nanti ada spesialis khusus Rompalnya nih perform. Ya. Nyanyi juga. Ya saya mau pakai kostumnya Rompal nanti biar bareng-bareng sama ayah-ayah Rompal nih ya. Mungkin itu ya Bun ya. Halo manusia erek. Ini adalah edisi dengan Porsa. Fans of Roma and Soneta. Sekian edisi ini, nanti saksikan juga edisi untuk perform Rompalnya tetap di Ruang Cumbu. Jadi apa? Jadi apapun di sini. Makasih Bunda. Ya, nah, ada sedikit kenang-kenangan dari Ruang Cumbu. Aduh, maaf. Ini Bun sama Ayah. Ruang Cumbu itu gak bisa ngasih apa-apa selain hanya cindera mata. Terima kasih udah diundang. Nah, ini ada kaos Ruang Cumbu.
Satu, ayah satu. Ini harus bukan ya? Udahlah gitu aja. Makasih ya Bun, ayah sudah hadir di Ruang Cumbu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube-nya Teater Sado. Instagramnya aku, Oke deh Hoream. Instagramnya TikToknya Forsa Musik Kuningan. Forsa Musik Kuningan. YouTube ada YouTube? Forsa Musik Kuningan. Forsa Musik Kuningan. Forsa Musik Kuningan. Facebook Forsa Musik Kuningan. Buat kalian yang ingin masuk Forsa, saya juga ingin masuk. Ternyata karena ada nanda dan dakwahnya, mungkin saya jadi orang benar nanti. Saksikan terus Ruang Cumbu. Jadi apa? Jadi Forsa Kuningan.